Konsumen media. Konsumen cenderung bersikap menikmati segala hasil referensi yang disajikan media saat ini. Ya, seperti televisi, radio, dia tinggal menikmati aja, nggak tahu prosesnya, nggak tahu dapurnya gimana gitu ya. Dapurnya bisa misalnya dalam hal membuat suatu acara itu bisa persiapannya lama banget ya, bisa sebulan bisa, tapi pas acaranya hanya sejam atau setengah jam ya. Nah, di sini konsumen hanya menikmati aja, nggak mau tahu bagaimana prosesnya atau bagaimana acara itu bisa terjadi gitu ya. Konsumen tidak perlu susah-susah mendapatkan media karena media mendekati konsumen. Artinya sekarang mungkin misalnya gini ya, saya pengen tahu informasi nih, aduh saya harus beli koran gitu ya, harus beli koran, aduh nggak ada TV, harus beli TV untuk tahu berita atau informasi yang ada. Nah, sekarang konsumen tidak perlu sesuatu untuk mendapatkan karena media yang mendekati konsumen. Artinya kita dijejali oleh berita-berita atau informasi-informasi yang memang berkembang ataupun terjadi setiap saat ya. Contohnya kalau kita lihat di HP, semua media mau berita apapun ada ya. Kayak hanya kita tinggal buka aja, tinggal ada kemauan aja, nggak harus susah-susah cari tukang koran ya, jadi sekarang udah jarang gitu ya. Jadi kita tinggal buka media online-nya di HP udah dapat. Mendapatkan media tidak perlu harus membayar mahal, kalau perlu gratis tanpa kehilangan nilai informasi dari media ya. Jadi kalau mungkin harus beli koran 5.000 terus juga jalannya dan semua, tapi sekarang bisa gratis ya dengan ke wifi ataupun dan sebagainya, buka berita dan semuanya udah lebih mudah. Kondisi media yang tidak sehat menyebabkan wartawan berkreasi sendiri agar bisa bertahan hidup sebagai jurnalis ya. Artinya gini. Nah, media itu kan hidupnya dari informasi yang dibuat. Terus melihat segmennya siapa. Terus juga salah satunya ada iklan. Iklan itu biaya yang menghidupkan ya. Hampir 70% biaya kegiatan media massa itu dari iklan ya. Nah, jika medianya kurang laku, iklannya jarang yang pasang, tentu di sini medianya dapat dikatakan kurang sehat ya. Nah, si wartawan kadang atau reporter membuat berkreasi atau kreatif agar bisa bertahan hidup sebagai jurnalistik. Bagaimana membuat suatu berita yang menarik atau yang bisa dipublikasikan dan continue gitu ya karena di sini dia sebagai jurnalis harus hidup, jangan sampai media itu mati gitu ya. Dan terus juga kreasi tersebut terkadang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik seperti membalas pejabat maupun pemberitaan sehingga mencoreng nama baik korps wartawan. Jadi ini untuk wartawan-wartawan yang nakal masih ada dan masih banyak tadi untuk bertahan hidup misalnya, atau untuk karena kekurangan gaji yang ada gitu ya, ataupun hal yang tidak puas gitu ya. Nah, kadang kreasi tersebut tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik ya. Misalnya saya mau mewawancari Anda tapi harus ada amplopnya gitu ya. Nah, itu jadi nanti dibuatkan berita-berita yang bagus-bagusnya aja, yang menarik-menariknya aja gitu ya, atau mempromosikan Anda misalnya dalam hal berbisnis ataupun dalam hal jabatan gitu. Jadi di sini semacam berita pesanan ya, berita pesanan. Banyak media-media yang terutama media yang menceritakan tentang pejabat gitu, itu jarang menceritakan kejelekannya. Jadi harus konfirmasi dulu, udah sesuai enggak gitu. Jadi kalau yang saya pernah nganter mahasiswa PI, dia di media suatu instansi pemerintahan. Jadi di situ ada profil ya, profil. Jadi profil itu diisi oleh orang-orang pejabat dalam perusahaan instansi tersebut pemerintahan ya. Nah,
Jadi si wartawan harus kreatif di situ, harus berkreasi. Bagaimana menampilkan tokoh masyarakat ini, pejabat di lingkungan tersebut beritanya baik-baik aja, ya. Si mahasiswa yang PI itu disertakan wartawan, ya, wartawan seniornya bertugaslah ke rumah si pejabat itu yang sudah janjian, ya, wawancara tolong ya tuliskan yang baik-baik aja walaupun mungkin ada berita-berita miring. Nah, waktu itu pejabat tersebut pernah berita tentang anaknya yang kasus narkoba gitu ya. Nah, itu jangan disinggung-singgung, tolong, karena udah lama kata setahun yang lalu gitu ya. Jangan disinggung-singgung, singgung-singgungnya tentang yang baik-baik aja gitu ya. Jadi itu bisa dikatakan pesanan, ya. Terus juga si wawancara, oke Bu, nanti saya akan menyanyikan, tapi tadi ya ada amplopnya dan sebagainya, sehingga kalau hal ini ketahuan ya akan mencoreng nama wartawan dan juga mencoreng nama berita tersebut, media tersebut, ya. Tapi hal ini sudah rahasia umum apalagi kalau di media-media instansi gitu ya, media instansi. Nah itu ya, jadi kreasi atau kreativitas seseorang itu dituntut, tapi tentunya harus mengarah kepada hal-hal yang positif. Baik, ada pertanyaan sebelum lanjut? Halo? Belum ada? Halo, pada kemana nih? Dengerin Bu? Dengerin Bu. Ya, oke. Biasanya siapa Melan rajin tuh? Melan kayaknya panitia ya? Ya Ibu, dia tadi izin. Hajatan itu Pak Direktur ya. Jadi kemarin Direktur itu nikahin anaknya. Kalau saya sih karena diundang langsung sebagai senat ya, senat PNJ, jadi undang langsung saya ke gedungnya. Tapi kalau yang karena banyak kan karyawan PNJ banyak, nggak mungkin diundang ke gedungnya langsung. Jadi hanya senat, kajur-kajur gitu ya. Nah itu yang terus kerekap Sekju 1 apakah prodi gitu ya, itu yang diundang. Tapi untuk staf dosen itunya hari ini di gedung perpustakaan. Jadi yang nggak datang kemarin atau yang nggak diundang kemarin, jadi pada datang sekarang di gedung perpustakaan karena banyak dan tentunya ini perlu ada panitia. Salah satunya panitianya itu diambil dari TGP, dari setiap jurusan ya, karena setiap jurusan itu mengarahkan tamu-tamu yang dari jurusan bersangkutan gitu ya. Jadi lebih ya ada pengarahnya gitu ya. Nah kebetulan saya nggak, karena saya udah kemarin ke undangan, jadi saya hari ini nggak ke kampus. Baik, kita lanjut. Mana ya tadi ya? Ini ya, kondisi industri media cetak. Sekitar 70% dari 829 media, ini tahun 2015-an ya. Di seluruh Indonesia saat ini yang resmi, artinya yang masih bertahan ya gitu, tapi banyak juga yang sudah berguguran. Saat ini memiliki manajemen yang tidak sehat karena mengalami masalah keuangan. Jadi sekitar 70%-nya dari media tersebut dapat dikatakan tidak sehat karena mengalami masalah keuangan. Kenapa? Misalnya apalagi media cetak ya, seperti Kompas yang terbesar itu mengalami penurunan yang sangat besar. Makanya mengalihkan kepada media online-nya ya. Nah, di sini juga terutama media cetak ini menjadi suatu dilema, apakah akan hidup terus atau tidak gitu ya. Karena di beberapa negara maju pun sudah mulai banyak yang berguguran. Masalah keuangan sangat berpengaruh kepada manajemen suatu media, terutama dalam mendukung kelancaran operasional media. Seperti tadi ya, kalau tidak ada uangnya, orang nggak akan membeli koran, mungkin sekarang akan jarang, karena tinggal melihat di media
gitu ya, di media sosial artinya. Nah, karena jarang orang yang melihat, otomatis orang yang membeli, otomatis pemasukan bagi suatu media itu berkurang. Nah, hal ini berdampak pada pendapatan dan pemasukan, dan biaya-biaya kelancaran operasional itu harus terus berjalan, sehingga bahkan banyak yang besar pasak daripada tiang, gitu ya. Artinya banyak pengeluaran daripada pendapatan. Baik. Nah, belanja media rendah. Belanja masyarakat Indonesia untuk media cetak, misalnya ini cetak dulu ya, saat ini masih sangat rendah. Seperti tadi ya, dari segi budaya membaca kurang, atau lebih cenderung budaya mendengarkan gitu ya. Itu dari dulu. Bagaimana menggali anak-anak agar senang membaca gitu ya di sekolah-sekolah, tapi dan dengan kondisi pandemi begini, tidak ada sekolah, tidak ada pertemuan, otomatis makin parah ya kondisi kita ini. Kondisi pendidikannya terutama lebih parah dibanding dengan yang waktu saat tatap muka ya. Bayangkan, mungkin Anda tahu sendiri bagaimana, Anda pun mungkin merasakan ya, tidak ketemu langsung dengan guru, dengan dosen, tidak bisa bertatap muka langsung, ataupun tidak bertanya, dosen juga tidak tahu, tidak bisa menjangkau secara detail si A, si B, si C, si D kemampuannya atau dari segi skillnya dan sebagainya, apakah materi bisa diterima dengan baik, apakah materi yang saya ajarkan itu atau dosen atau guru diajarkan itu bisa dipahami gitu ya. Tidak seperti perkuliahan atau tatap muka online, offline gitu ya. Jadi banyak sekali. Terus juga bagaimana menggalakkan senang membaca ya. Nah, misalnya kalau di sekolah kan dipaksakan baca halaman sekian sampai sekian, tapi kalau di rumah apakah orang tuanya memantau, apakah tidak gitu. Terus juga orang tua yang peduli mungkin terlibat mengajarkan juga ya. Jadi kalau yang paham ya bisa ngajarin, kalau yang nggak paham nah itu juga suatu dilema ya. Data yang dimiliki Serikat Penerbit Surat Kabar menunjukkan masyarakat Indonesia lebih banyak membelanjakan uangnya untuk membeli paket internet atau pulsa atau membeli rokok dibandingkan membeli media cetak ya. Nah, ini juga kalau ini mengarah kepada paket internet, oke deh, untuk bisa baca atau untuk belajar atau untuk apa ya, itu masih bisa. Tapi ke buku memang kurang. Orang akan kehilangan apa ya, kayaknya aduh gitu ya, kalau nggak ada internet akan panik dan sebagainya gitu ya. Nah, dan hal ini pun akan membawa kepada hal-hal yang berdampak kepada penjualan buku atau membaca buku itu kurang ya. Mungkin cenderung membeli rokok dibandingkan membeli media cetak ya, terutama misalnya masyarakat menengah ke bawah ya, karena kesadaran dari segi kesehatan kurang atau kesadaran untuk menjadikan anak belajar susah gitu ya. Nah, jadi mereka membeli buku untuk anak-anaknya gitu ya. Nah, banyak hal ini terutama di kalangan menengah ke bawah ya. Orang tua atau bapaknya nggak peduli apakah uang anaknya bisa baca ataupun untuk membeli buku, dia tidak ada, tapi dia lebih cenderung dia membeli rokok gitu ya. Hal inilah yang membuat baik dari segi ekonomi, dari segi pendidikan, masyarakat menengah ke bawah makin terpuruk ya. Jadi sangat besar pengaruhnya, apalagi dalam kondisi begini. Tahun 2010 ditemukan fakta bahwa spending untuk surat kabar ini 2010 ya, sekarang makin parah lagi. 4,9 triliun per tahun, sementara spending untuk rokok, nah itu banyak banget ya, berapa puluh kali, hampir 30 kali lebih ya triliun per. Nah, hal tersebut menunjukkan pemasaran yang dilakukan perusahaan rokok jauh lebih berhasil dibandingkan dengan pemasaran media massa. Jadi ya seperti kita ya tahu sendiri, orang-orang terkaya di Indonesia karena perusahaan rokoknya. Ya, mungkin saya membahas tentang rokok. Bagaimana perusahaan-perusahaan rokok tersebut menjadi perusahaan yang terbesar, perusahaan yang orang-orang yang terkaya ya, yang terkaya di Indonesia
banyak perusahaan rokok Sampurna misalnya, atau Jarum, atau Gudang Garam. Nah, di sini kalau misalnya Anda atau ada keluarga yang merokok, berarti pertama tidak membuat Anda tidak sehat, yang kedua memperkaya orang kaya, gitu ya. Alasannya kan Bu, banyak tenaga kerja dan sebagainya. Itu bukan tugas kita. Kita nggak harus membeli rokok tersebut. Tapi itu tugas pemerintah dan tugas perusahaan tersebut. Bagaimana bisa mengalihkan? Karena pemerintah juga seperti diam untuk masalah rokok ini tidak begitu ketat. Karena pajak besar yang diterima oleh rokok itu, ya. Beda dengan negara Singapura, itu sangat ketat, apalagi Jepang, ya. Rokok itu tidak diperdagangkan di setiap tempat, tidak ada di warung-warung, dan itu sangat mahal, ya. Terus ada batasan umur, dan juga tidak bisa di sembarang tempat merokok, ya. Mungkin di Indonesia, terutama di Jakarta juga udah mulai digaungkan hal ini, ya. Tapi kalau di negara-negara atau negara maju lainnya udah dari dulu, ya, udah lama banget. Baik, hal tersebut menunjukkan pemasaran, ya udah ya. Oke. Ini diibaratkan orang enggan untuk membeli media cetak dibanding dengan rokok. Ya. Oke, kita ke manajemen dan redaksi. Kemampuan memasarkan media cetak tidak terlepas dari kondisi manajemen media. Artinya memasarkan media cetak, apalagi dengan kondisi sekarang, sangat sulit, ya. Coba Anda cari tukang koran, mungkin udah jarang. Yang dulu di setiap stasiun ada, di setiap bahkan naik kereta kita banyak sekali jualan koran, gitu ya, orang-orang yang jualan koran. Sekarang kan karena kondisi juga tidak boleh jual sembarangan dan sebagainya, atau juga kondisi media koran juga jarang, gitu ya. Jadi sehingga ya seperti sekarang banyak orang redaksi, wartawan sendiri yang berprofesional mencoba membangun usaha media cetak sendiri, tapi tidak punya keterampilan dan manajemen. Artinya wartawan-wartawan mau mengembangkan media, tapi banyak yang tidak berhasil, ya, karena tidak didukung dengan pertama keterampilan dan manajemen, dan juga keuangan, dan juga orang-orang yang di sekitarnya, ya. Berikutnya, kemampuan manajemen terkorelasi dengan modal, tetapi ketercukupan modal belum tentu dapat sukses mengelola media cetak bila lemah dalam manajemen. Jadi sehebat apapun, sebanyak apapun modalnya, kalau tidak bisa mengmanage, tidak bisa mengelola, otomatis perusahaan tersebut akan hancur, ya. Ini diterapkan ke perusahaan-perusahaan lainnya. Jadi peranan manajemen itu sangat perlu. Oke, baik. Ada yang ditanyakan? Saya Bu Dita Mawani izin bertanya. Oke, silakan. Ya Bu, tadi terkait dengan tren manajemen media. Kalau misalnya nih, kan biasanya ada sering presiden gitu siaran pers langsung. Nah kemudian tuh ada di berbagai program, misalnya media masih seperti CRTI, SCTV dan sebagainya. Itu mereka kan juga menayangkan hal yang sama gitu Bu. Nah itu apa termasuk dengan mereka hemat gitu? Jadi mereka tinggal kayak minta tayang satu saluran, terus mereka dalam sisi yang sama gitu, walaupun di program media yang berbeda. Nah yang kedua, dari yang pers itu kan apakah dari pihak kepresidenan itu yang meminta tolong gitu untuk disiarkan ke media massa, atau media massanya nanti yang minta ke pihak sana untuk disalurkan Ibu? Terus kayak untuk pembayarannya itu seperti apa gitu, maksudnya apakah nanti si media massanya membayar ke pihak kepresidenan gitu karena mereka minta salurannya, atau gimana gitu Bu? Ya, oke. Nah, biasanya itu ada ketentuan dari pemerintah kalau misalnya harus siaran langsung, gitu ya, atau siaran ulang, atau seperti acara apa ya tadi ya, pertemuan presiden dengan atau 17 Agustusan gitu ya. Nah, itu setiap stasiun itu wajib menayangkan.
Dari segi menayangkan apakah pembiayaan dan sebagainya itu udah diatur oleh manajemennya dan perusahaan TV. Nah, tapi pemerintah tidak memungut dari segi itu. Pemerintah menginginkan semua stasiun menayangkan siaran langsung, gitu ya. Nah, karena kegiatan ini mungkin yang sangat bersejarah dan sebagainya, ya. Nah, itu wajib sifatnya. Nah, terus ada kegiatan-kegiatan lagi, misalnya presiden kegiatan yang lagi ada yang wajib disiarkan dan ada yang tidak, ya. Jadi si televisi, stasiun televisi baik swasta atau pemerintah, kalau pemerintah sih relatif, kalau itu siarkan gitu ya. Nah, itu kalau stasiun swasta ada yang mau, ada yang tidak gitu ya. Jadi tidak ada kewajiban, dan ada juga yang bandel ya, nggak mau. Nah, mungkin ada beberapa berita misalnya kalau Metro itu cenderung kegiatan-kegiatan presiden terus diikuti ya, dipantau terus diiniin. Terus ada media-media yang mungkin agak enggan ya, seperti media yang memang dari segi seperti Indosiar mungkin ya, itu kan cenderung ke hiburan ataupun karena dia mengusung kepada televisi apa. Kalau memang Metro itu ke berita, tapi kalau seperti RCTI itu kadang ada yang siaran langsung, kadang enggak gitu ya. Kok berita di sini tentang ini, TVRI tentang presiden, misalnya kunjungan presiden, Metro tentang kunjungan presiden dalam waktu yang sama gitu ya siarannya. Tapi kok ada beberapa televisi yang tidak. Jadi itu kalau dibalikin ke situ udah hak si televisinya sendiri mau menyiarkan atau tidak, itu tidak ada ketentuan gitu ya. Nah, dari segi pembiayaan kan itu mungkin terjadwal ada sesuai dengan acara dan sebagainya. Nah, yang jelas kalau dari segi pembayaran itu tidak pembayaran ya. Jadi merelay langsung atau tidak, tapi yang terlibat misalnya kita mengirim orangnya, nah itu kan perlu biaya ya, perlu biaya gitu. Nah, dari segi harus setor ke televisi tertentu ataupun ke pemerintah, enggak. Cuman kalau kita misalnya ke Antara itu kan pusat berita ya, kantor pusat beritanya. Nah, itu ada beberapa yang bisa, kalau dulu ya setahu itu ada paketan atau ada setiap bulanan gitu ya, memberikan, dan juga itu tergantung acara-acara apa gitu ya. Nah, pertama kalau dari luar, informasi-informasi dari luar ataupun ada berita-berita dari luar gitu. Jadi ada yang wajib disiarkan untuk setiap televisi, ada yang tidak. Ya, jadi pemerintah menekankan, ada yang menekankan harus siarkan, ada yang tidak. Jadi kita juga bisa melihat ya televisi kondisi saat ini. Kita banyak yang juga televisi yang enggan ya menyiarkan, atau dia punya program sendiri ya, dia menyiarkan sendiri gitu. Ya mungkin itu ya jawabannya. Gitu. Iya, baik Ibu, terima kasih. Mau tanya lagi, Ibu. Ya. Kalau misalnya kayak terkait, kan biasanya kayak kita sering nih Bu, di televisi itu ada program dari Shopee, Lazada seperti itu, tapi hanya beberapa di stasiun televisi. Nah, kalau itu tuh berarti dari pihak televisinya kerjasama. Iya, berarti dari si Shopee-nya atau Lazadanya kita minta tolong mereka untuk bisa menyiarkan. Ya, acara tertentu gitu ya, misalnya ada promo kan sampai lama ya, ngundang artis-artis dan sebagainya ya. Jadi itu semacam sponsorship. Nanti kita ada ya di iklan, nanti berita di minggu yang akan datang kita akan belajar bagaimana suatu acara dalam televisi itu ya. Nah, kalau misalnya acara hiburan gitu ya, yang mengundang banyak penyanyi atau bintang film atau artis-artis seleb kelas atas gitu ya. Nah, itu dalam rangka ulang tahun Lazada misalnya, atau dalam rangka tahun Shopee gitu ya. Nah, sisi lain si Shopee yang membayar semua acara kegiatan-kegiatan tersebut kepada televisi dan juga kepada artis tersebut ya. Jadi ada IO-nya gitu ya, ada IO-nya. Nah, si Shopee atau Lazada itu kan maunya gimana nih konsepnya, gini-gini, nanti IO-nya yang ngatur berapa biaya dan sebagainya, nanti si Shopee yang bayar atau Lazada yang bayar ke